Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Eee, Hari ini kita akan melanjutkan, mata kuliah, Sosiologi Komunikasi Massa dalam kajian media massa dan proses sosialisasi. Nah, mari kita lihat dulu, eee, ada beberapa agen sosialisasi. Di sini ada 5 agen sosialisasi. Nah, kita, bahas terlebih dahulu apa sih agen sosialisasi itu. Nah, agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang berperan dalam melakukan dan membantu sosialisasi bagi individu, ya, atau bagi, seseorang yang menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, ada 5 agen sosialisasi. Yang pertama yaitu keluarga. Nah, agen sosialisasi keluarga, sering, disebut sebagai agen sosialisasi primer, karena keluarga inilah yang merupakan agen sosialisasi pertama yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sosialisasi, ya. Yang kedua, adanya lingkungan kerja. Yang ketiga ada lingkungan sekolah, kemudian ada tempat teman sebaya dan media massa. Nah, 4 agen sosialisasi yang tadi saya sebutkan selain keluarga disebut sebagai agen sosialisasi sekunder. Artinya mereka akan menjadi agen sosialisasi setelah seseorang mendapatkan sosialisasi primer dari keluarganya. Nah, di sini disebutkan bahwa media massa adalah salah satu dari agen sosialisasi yang diharapkan dapat mentransformasikan atau dapat memberikan pengetahuan tentang nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, ada sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, saat ini, dibanding media yang lainnya, televisi masih menjadi media yang paling banyak dikonsumsi oleh milenial di Indonesia, yakni sebesar 89%. Lalu video online seperti YouTube dan Instagram menempati peringkat berikutnya dengan 46%. Setelah itu, kaum milenial lebih banyak membaca berita dan memperoleh informasi dari surat kabar harian sebanyak 27%, dibandingkan dengan portal berita online sebanyak 7%, surat kabar digital dan majalah yang, persentasenya kurang dari 2%. Dengan kata lain, di sini dapat dilihat bahwa, televisi sebagai media massa masih mendominasi konsumsi media massa yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Ada beberapa hasil yang menarik. Di sini disebutkan televisi yang menjadi media yang paling banyak dikonsumsi. Mari kita lihat pada hasil riset selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, Eee, di sini sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu tentang faktor-faktor yang menyebabkan pemilihan media massa sebagai agen sosialisasi. Nah, pertama, media massa ini sudah sangat kenal dan atau dikenal dan dekat sekali dengan masyarakat. Sekarang, sangat, mudah sekali kita menemukan televisi di rumah-rumah, bahkan mungkin satu rumah bisa jadi memiliki lebih dari satu televisi. Begitu juga dengan sambungan internet melalui ponsel misalnya. Sekarang setiap orang di rumah mungkin punya ponselnya masing-masing, berarti satu rumah bisa lebih dari satu, handphone atau telepon genggam. Nah, ini lebih mendekatkan media massa, kepada masyarakat. Yang kedua, media massa berpengaruh pada proses sosialisasi. Mengapa? Karena, media massa ini dalam menyampaikan informasinya akan sangat, mempengaruhi pada pengetahuan, sikap, dan perilaku halayaknya, termasuk pada, program jenis iklan. Ini akan sangat berpengaruh pada proses sosialisasi. Yang ketiga, masyarakat mengandalkan informasi dari media massa dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Media massa menyampaikan informasi yang dipercaya secara cepat dan serentak kepada masyarakat yang tidak bisa dilakukan pada komunikasi langsung, terutama untuk menjangkau daerah yang sangat jauh atau pada waktu yang sangat cepat.
maka media massa dapat diandalkan. Kemudian yang keempat, orang tua dan pendidik ini dapat meminimalisasi dampak negatif media massa dan mengoptimalkan dampak positifnya. Artinya, ada peran yang dilakukan oleh orang tua dan pendidik ketika media massa dipilih sebagai agen sosialisasi. Di sini, peran orang tua atau pendidik atau guru dapat memaksimalkan fungsi sosialisasi dan dapat meminimalisasi distorsi informasi atau dapat meminimalkan fungsi yang negatif atau disfungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, ini ada hasil riset berikutnya yang saya kutip juga dari katadata.com.id ya. Di sini disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih memanfaatkan televisi sebagai sumber berita utama ya ketika ada informasi seputar pandemi COVID-19. Nah, dalam survei indikator politik Indonesia disebutkan ada 79,4 responden yang menyatakan bahwa televisi menjadi yang utama. Kemudian sebanyak 47,1% responden mendapatkan informasi soal pandemi COVID ini melalui WhatsApp. Kemudian 35,9% responden ini memanfaatkan Facebook untuk mendapatkan informasi seputar pandemi. Ada 32,2% yang menggunakan Google untuk mendapatkan informasi seputar pandemi. Ada juga sebanyak 20,9% mencari informasi COVID lewat Instagram. Tapi selebihnya mereka mencarikan informasi atau mendapat informasi ini dari koran, dari Twitter, dan dari TikTok ya sebagai platform media massa yang sekarang mungkin sedang naik daun seperti itu. Nah, di sini disebutkan juga berarti betapa televisi masih mendominasi. Oleh karena itu, pemerintah dapat menyampaikan informasi seputar COVID baik itu tentang protokol kesehatan, tentang kegiatan-kegiatan penyekatan atau pembatasan kegiatan masyarakat ini lebih optimal ketika melalui televisi. Nah, dengan demikian informasi yang disampaikan melalui televisi diharapkan dapat diterima lebih cepat sehingga komunikasi akan menjadi lebih efektif. Nah, media massa sebagai agen sosialisasi pada masyarakat perkotaan nih, media massa ini berperan besar dalam proses sosialisasi, baik secara formal maupun secara informal. Nih, secara formal, media massa dimanfaatkan untuk sosialisasi sebagai bentuk baru dalam pendidikan atau kemudian kita mengenalnya sebagai PJJ atau pendidikan jarak jauh. Misalnya seperti ini ya, kita melalui Edmodo atau kemudian melalui TV edukasi dan sebagainya. Kemudian secara informal, media massa memberikan sosialisasi pengetahuan tentang norma-norma kehidupan sosial. Jadi media massa menyediakan konten atau program yang mendukung bagaimana transformasi budaya atau pewarisan budaya ini bisa dijaga dengan program-program yang ada kepada generasi-generasi selanjutnya. Kemudian, nah ini juga ada sebuah hasil survei laporan dari Reuters Institute yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memanfaatkan sejumlah media dalam mengkonsumsi berita. Ya, lebih dari setengah atau 89% responden memanfaatkan media dalam jaringan atau daring yang didominasi media sosial untuk mendapatkan informasi terkini. Selanjutnya, sebanyak 58% responden menyatakan menonton televisi untuk memperbaharui berita. Ya, dan yang terakhir, masyarakat akan mendapatkan informasi atau mencari informasi melalui media cetak. Nah, di sini juga disebutkan hasil riset yang menunjukkan bahwa televisi yang berbasis berita ya seperti CNN, Kompas, ya, TVRI. Nah, itu memiliki kredibilitas atau kepercayaan yang tinggi
gitu ya, dibanding kemudian dengan televisi yang tidak berada dalam kategori televisi berita seperti itu ya. Nah, ini berarti televisi tetap sebenarnya menjadi media yang dominan meskipun kemudian media daring ya, karena sebenarnya ketika disebut media daring contohnya seperti kompas.com. Nah, kompas.com juga sebenarnya punya stasiun televisi juga, yaitu dengan Kompas TV. Nah, seperti CNN juga tetap dia juga mempunyai platform media sosialnya, platform websitenya gitu ya. Jadi itu akan saling menunjang ya, meskipun saya tegaskan kembali bahwa peran televisi di sini masih tetap menjadi dominan. Nah, selanjutnya saya perlu sampaikan juga bahwa pesan-pesan yang disampaikan ya oleh media massa ini kalau sepadan, misalnya sejalan dengan norma dan kebiasaan yang diajarkan oleh keluarganya, teman, dan lingkungan kerjanya, maka proses sosialisasinya akan berlangsung secara lancar. Seperti itu. Jadi, sosialisasi melalui media massa akan terjadi sesuai dengan yang diinginkan jika didukung oleh agen sosialisasi yang lainnya, termasuk oleh agen sosialisasi primer, yaitu keluarga. Ya, termasuk juga agen sosialisasi sekunder seperti teman, lingkungan kerja, dan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya perlu kita bahas tentang efek pemanfaatan media massa sebagai media sosialisasi. Nah, efek kehadiran media massa ini menyangkut pengaruh keberadaan media massa secara fisik. Ya, yang kedua efek kognitifnya mengenai terjadinya perubahan pada apa yang diketahui gitu ya. Sebelumnya dia tidak mengetahui menjadi mengetahui, sebelumnya dia pengetahuannya sedikit kemudian menjadi banyak gitu ya, kemudian pemahamannya meningkat atau kemudian dipersepsi oleh khalayak. Nah, yang ketiga efek secara afektif, yaitu berkenaan munculnya perasaan atau sikap khalayak terhadap suatu hal, terhadap sebuah objek ya, sebagai bagian dari sosialisasi ya. Misalnya akan muncul rasa menyukai, rasa mendukung ya, atau sebaliknya mungkin rasa yang benci ya, rasa tidak suka ya, rasa tidak ingin memilih. Nah, itu disebutnya efek afektif ya. Seperti misalnya sekarang orang harus melakukan protokol kesehatan. Maka misalnya ketika ada orang yang tidak memakai masker, kita pada akhirnya merasa tidak suka misalnya dengan orang yang tidak menggunakan masker. Nah, itu kan berarti efeknya efek afektif. Dan yang keempat yaitu efek behavior, berkaitan dengan perilaku nyata yang dapat diamati yang mencakup pola-pola tindakan kegiatan atau kebiasaan berperilaku. Ini berupa perilaku-perilaku yang ditimbulkan dari seseorang ketika menonton atau mengkonsumsi media massa. Maka apa yang disajikan oleh media massa itu juga kecenderungannya akan dilakukan oleh masyarakat atau oleh khalayak media massa tersebut. Itu yang disebut dengan efek behavior. Nah, kemudian dalam hal ini saya perlu menjelaskan bagaimana optimalisasi fungsi media massa sebagai agen sosialisasi. Karena sebagaimana Anda ketahui sendiri bahwa media massa itu selain punya fungsi juga punya disfungsi. Nah, mari dalam hal ini kita belajar bagaimana media massa ini bisa berfungsi gitu ya sebagai agen sosialisasi. Nah, mari kita lihat ketika sebuah media massa gitu atau sebuah program memiliki khalayak yang jelas, maka fungsi media massa sebagai agen sosialisasinya akan lebih optimal. Nah, caranya bagaimana? Misalnya ketika melakukan sosialisasi harus jelas segmentasi pasarnya. Misalnya kalau kita ingin
nerangkan tentang protokol kesehatan kepada anak-anak, mungkin bisa dengan, menayangkan lagu anak-anak yang menggugah keingintahuan anak tentang protokol kesehatan. Nah, berarti sudah jelas dalam hal ini halayak yang ingin diraihnya adalah halayak anak-anak. Atau misalnya bagaimana kalau ingin menerapkan protokol kesehatan tapi, untuk, remaja misalnya. Makanya sekarang ada lagu Galih dan Ratna yang kemudian disadur menjadi vaksin dan masker. Nah, itu tujuannya untuk sosialisasi protokol kesehatan bagi remaja, ya. Begitu juga untuk orang tua. Nah, pasti akan berbeda cara, media massa untuk mensosialisasikan, protokol kesehatan tersebut di, televisinya. Nah, itu berarti, penting adanya halayak yang jelas. Kemudian adanya, isi sosialisasi yang berisi, sosialisasi dalam hal yang menyentuh begitu ya, menyentuh hati masyarakat, menyentuh halayaknya, menimbulkan rasa simpati atau menimbulkan empati, gitu ya. Nah, isu sosialisasi ini akan semakin mengoptimalkan fungsi media karena ikut menggerakkan, efeknya sudah lebih kepada behavior tadi, dalam perubahan perilaku. Misalnya ketika ada terjadi sebuah bencana sekarang ini misalnya ada, Gunung Semeru yang meluapkan awan panas misalnya, kemudian itu disampaikan di media massa, sampai kemudian muncul, rasa simpati, terlebih lagi rasa empati, sehingga orang di seluruh Indonesia berbondong-bondong untuk mengirimkan bantuan, gitu ya, berupa uang kah, berupa barang kah, berupa tenaga. Nah, ini berarti, eee, program media massa sudah berhasil menjadi agen sosialisasi, untuk menumbuhkan empati dan simpati, gitu. Nah, yang ketiga, optimalisasi fungsi media massa sebagai agen sosialisasi ini diharapkan dapat mengetahui gitu ya budaya dan kebiasaan masyarakat. Nih, sosialisasi harus kontekstual, artinya, harus melihat kondisi masyarakatnya, gitu. Apakah masyarakatnya ini kemudian, memerlukan, sosialisasi secara modern misalnya ya, atau, secara sederhana, gitu, ya. Sesuai dengan kondisi masyarakat, terutama sangat diharapkan ya, disarankan begitu, pemanfaatan budaya lokal dan kearifan lokal dalam, melakukan sosialisasi sehingga menjadi, maksimal, seperti itu. Ya, dan yang terakhir, jenis media massa yang digunakan, nah ini harus tepat, penggunaan media massanya untuk memaksimalkan fungsi media ini sebagai agen sosialisasi. Misalnya, eee, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat, cocoknya menggunakan media apa, gitu. Misalnya media radio ini, masih, berfungsi dengan baik, bahkan mungkin lebih berfungsi misalnya bagi, mereka yang sedang, bercocok tanam di ladang misalnya ya, sambil mendengarkan radio, sambil bekerja. Karena kalau lihat televisi, mereka nggak lihat televisi, karena sambil bekerja, gitu. Jadi yang diandalkannya adalah indera pendengarannya. Nah, itu akan lebih optimal sosialisasinya ketika menggunakan, radio, gitu. Tapi kalau kemudian, ingin menjaring masyarakat yang lebih luas karena radio frekuensinya terbatas, maka akan sangat baik kalau menggunakan, media televisi, gitu. Jadi, pemilihan jenis media massa ini juga akan mengoptimalisasi fungsi media massa sebagai agen sosialisasi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa Anda mengerti. Mari kita lanjutkan diskusinya di Edmodo ya. Terima kasih untuk perhatian Anda dalam perkuliahan hari ini. Semoga Anda sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.